Minggu yang lalu saudara kita melihat saudara bahwasanya setiap anak-anak Tuhan harus memiliki sukacita. Saya katakan kepada saudara, pada akhir zaman ini saudara kita membutuhkan sukacita. Karena kita dalam peperangan saudaraku. Karena keadaan dunia ini saudaraku begitu gelap saudara. Banyak tantangan yang kita hadapi. Saudara, kita perlu karakter yang teguh menghadapi ini semua saudaraku. Kita perlu saudaraku sukacita memenuhkan hati kita. Banyak sukacita memenuhkan hati kita, maka kita akan tetap saudaraku teguh mengikut Tuhan saudaraku. Kita akan menyala-nyala buat Tuhan. Kita akan bersemangat mengikut Tuhan. Amin saudara. Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang bersemangat, senantiasa bersemangat, tidak kehilangan visi, melihat saudaraku ladang-ladang Tuhan yang menguning saudaraku. Oh, perintah agung hidup dalam hatinya saudaraku. Dan dia saudaraku bermaksud menggenapkan perintah agung di dalam hidupnya saudaraku. Pada akhir zaman ini saudara kita harus menggenapkan perintah agung saudara, di mana kita harus mengabarkan Injil, di mana kita harus memuridkan, di mana kita mengajari, di mana kita membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus saudaraku. Tuhan memakai sidangnya ini saudaraku. Semua kita tahu saudaraku, kalau bukan dengan kuasa Tuhan saudaraku, sidang Tuhan ini tidak akan berkembang demikian pesat saudaraku. Tuhan berkenan saudaraku, Tuhan mau memakai, mari siapkan diri kita saudaraku. Oh saudaraku, urapan memang perlu, dan Paulus memang diurapi luar biasa. Tetapi urapan yang demikian bukan yang pada Paulus saja. Pada Paulus bekerja karunia karena Roh Kudus saudaraku. Saudara, karunia karena Roh Kudus juga bekerja pada akhir zaman ini. Bahkan saya katakan pada saudara, karunia karena Roh Kudus akan bertambah-tambah luar biasa pada akhir zaman ini. Haleluya, haleluya. Buka hati saudara, rindu karunia karena Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, karena Roh Kudus ini bagimu, dia katakan, bagimu, untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan sidang Tuhan ini saudaraku. Karena waktu-waktu tinggal sedikit saudaraku. Tuhan akan segera datang saudaraku. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita harus bergerak saudaraku. Kita harus memberitakan Injil kepada mereka itu saudaraku. Dengan apa saudaraku? Tidak lain dengan urapan Roh Kudus, dengan karunia Roh Kudus saudara. Di samping itu masih ada buah Roh Kudus. Jadi menurut firman Tuhan, segala yang kita butuhkan untuk hidup dan ibadah telah diberikan Tuhan bagi kita. Telah diberikan Tuhan bagi kita. Oh, mintalah saudaraku, minta, rindulah, rindu. Aku rindu urapan-Mu Tuhan. Aku haus urapan-Mu Tuhan. Aku rindu karunia-Mu Tuhan. Aku mau karunia-Mu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau panjang sabar Tuhan. Itu buah Roh Kudus. Aku mau bersuka cita Tuhan. Itu buah Roh Kudus. Aku mau penuh kasih Tuhan. Itu buah Roh Kudus saudaraku. Itu milik saudara. Saudara harus rindu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin saudara. Minta. Minggu yang lalu kita melihat bagaimana Paulus ditangkap. Mengapa? Karena dia mengusir ke hati roh tenung dari seorang anak gadis yang kecil. Saudara, anak gadis itu bebas, tapi tuan-tuannya marah, menangkap Paulus dan Silas, membawanya kepada pengadilan di pasar saja, bukan pula di kantor pengadilan. Tidak saudaraku, di pasar, lalu dia diri, tuduhan palsu disampaikan, lalu pakaian dikoyakkan, lalu mereka dicambuk, didera berkali-kali, luka-luka semua. Kemudian masuk dalam penjara yang paling dalam, kaki dipasung, tangan dijari, tidak bisa bergerak. Saudaraku, luka-luka mulai infeksi, sakit. Tetapi pada waktu itu Paulus dan Silas menyanyi, berdoa, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Injil sudah diberitakan di Filipi. Dia sudah menggenapkan panggilan Tuhan. Dia bersuka cita karena dia menggenapkan panggilan Tuhan. Dia bersuka cita karena dia patuh kepada Tuhan. Saya katakan kepada saudara, kalau saudara patuh kepada Tuhan, saudara juga akan penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara tidak patuh kepada Tuhan, maka sukacita tidak akan memenuhkan saudara. Patuh maka saudara akan bersukacita. Patuh maka saudara akan bersukacita. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, bersyukur Tuhan. Satu jiwa selamat, satu jiwa bebas Tuhan. Haleluya Tuhan. Filipi mendengarkan Injil-Mu Tuhan, melihat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, dia katakan. Walau di penjara,
Tetapi kemudian Tuhan berbuat luar biasa. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Ya Allah yang berkuasa, haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil kepadanya, saudaraku. Dia melihat setiap anak-anaknya. Dia melihat orang sampai dalam penjara sekalipun. Dia melihat hamba-hambanya di mana saja pun berada. Dia tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan berkata, aku tidak pernah membiarkan kamu, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Benar adanya, saudaraku. Dia datang mengunjungi penjara dengan malaikat-malaikat sekalian. Boleh jadi satu malaikat, saudaraku. Saudara, dia senggol saudara ke penjara. Saudara, penjara bergetar, saudara. Gari-gari lepas, pasu-pasu lepas semua. Pintu-pintu terbuka semua. Lalu kepala penjara, saudaraku, mengunus pedangnya, lalu membunuh dirinya. Tetapi Paulus berkata, jangan celakakan dirimu. Semua kami masih ada di sini. Apa aku berbuat Tuhan supaya aku selamat? Apa aku berbuat Tuhan supaya aku selamat? Boleh jadi maksudnya pada waktu itu selamat tidak dihukum mati oleh kaisar, saudaraku. Tetapi Paulus memberikan jawaban, saudaraku, selamat yang kekal. Yang paling penting dalam hidup ini, keselamatan yang kekal. Tidak dihukum dalam neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Percayalah akan Tuhan Yesus. Percayalah akan Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat dan seisi rumahmu akan selamat. Dia percaya pada malam itu juga, saudaraku, dia menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dia basuh bilur-bilur Paulus, saudaraku. Dia beri obat bilur-bilur Paulus dan juga, saudaraku, Silas, saudaraku. Kemudian mereka dibaptis, saudaraku. Pada malam itu mereka menerima baptisan air. Mereka bertekad, ku tinggalkan hidup lamaku. Aku mau hidup baru dalam Tuhan. Hidup lamaku tidak membawa kepada hidup yang kekal. Sekarang ada hidup yang baru daripada Tuhan. Oh, aku mau hidup baru dalam Tuhan. Aku mau hidup baru dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Nah, saudaraku, ini terjadi karena kuasa Tuhan turun. Saya percaya tiap-tiap penginjilan harus disertai dengan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Terlebih pada akhir zaman ini, saudaraku, tiap-tiap penginjilan, saudaraku, tidak cukup hanya bicara saja. Inilah waktunya kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan untuk dunia yang gelap ini, saudaraku. Dan itu berarti Tuhan memakai saudara, memakai saya, saudaraku. Roh Kudus sudah siap sedia, saudaraku. Buka hati saudara. Roh Kudus akan memakai saudara. Puji Tuhan, saudaraku. Itu urapan. Namun yang bekerja pada Paulus bukannya yang urapan. Yang bekerja pada Paulus juga buah Roh Kudus. Karakter yang teguh di dalam. Yang tidak gampang jatuh kepada dosa. Yang tidak gampang menyerah. Kalau ada godaan, saudaraku, dia akan tetap berdiri sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Itu yang dibutuhkan pada zaman ini, saudaraku.